Baik. Kamu siapa? Ustaz Sobari. Dekat dah. Ustaz Sobari sini, Ustaz Sobari. Hah? Oh, emang semuanya pertama emang majelis kelanaan. Ada majelis kelanaan. Oh, ada buat ya. Bulan mau? Bulan Maulid sekarang. Bulan Rabiul Awal. Kalau dulu namanya bukan Rabiul Awal, tapi Rabiul Anwar. Musim semi menandakan apa namanya? Kayak bahasa apa? Cinta bersemi kembali. Cinta bersemi kembali tandanya cinta datang kembali. Berarti hari-hari itu dipenuhi cinta. Pak Suryadi, saya kira udah masih ada umur. Ya, cinta bersemi kembali tandanya hari-hari itu atau waktu-waktu itu dipenuhi cinta. Berarti kalau Rabiul Anwar berarti waktu-waktu itu dipenuhi dengan nur Nabi Muhammad. Dari dulu sampai sekarang, dari setelah abad ketiga, ya semalam udah dijelasin, nyambung lagi. Dulu perayaan Maulid memang nggak ada, memang nggak ada perayaan Maulid seperti perayaan yang kayak kita ini. Tapi bukan berarti nggak ada yang memperingati Maulidun Nabi. Nah, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Ni'matul Kubra 'alal Alam. Beliau itu menyodorkan kata-katanya apa namanya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, man anfaqad dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan satu dirham atas pembacaan Maulidun Nabi, yakni maksud dari Maulidun Nabi itu membaca tentang biografinya Nabi SAW berkumpul. Kalau kita sekarang, kalau dikiaskan ke zaman kita sekarang, berarti kan ya membuat perayaan Maulidun Nabi SAW. Infakkan satu dirham, maka orang tersebut kelak akan menjadi rafiqi, pendampingku di surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan di dalam kitab yang sama, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar juga Al-Haytami. Nih biar tahu nih sejarahnya, Imam Ibnu Hajar itu muridnya Syekhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari. Imam Abu Zakaria Al-Ansari muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya dari sini kita ambil paham seperti ada nanti di kitab Manhajus Sawi, syaratnya guru mesti punya guru alim, mesti punya murid alim. Kalau muridnya nggak alim, belum memenuhi syarat atau kriteria jadi guru. Masa orang ngaji nggak alim-alim, gitu kan? Ini berarti kepribadian sosok gurunya masih diragukan, gitu. Makanya dengan PD-nya Imam Abu Zakaria Al-Ansari itu mengatakan, karena beliau berada di tengah-tengah antara Ibnu Hajar ini kalau diartikan batu, hajarun batu. Beliau punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami, batu muridnya. Punya guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Usqalani, ya, batu juga. Makanya beliau berkata, saya alim kayak gini, saya jadi Syekhul Islam ini karena barokah punya guru alim, punya murid alim. Makanya beliau katakan dukitu bainal hajarain. Saya ini ditempa diapit dua batu. Ya mau ngaji ke gurunya mesti siap-siap dulu, mau tolak, murojaah, mau baca kitab takut salah. Jadi mutolaahnya betul-betul. Mau ngajar muridnya, ya muridnya kritis.
Muridnya kritis, muridnya nggak pernah sungkan-sungkan buat apa namanya, buat bertanya, buat mengajukan argumen kepada gurunya. Ya, muridnya suka dialog gitu sama gurunya dengan antar argumen. Apa itu sah? Nggak jadi kurang ajar, nggak. Diambil dalilnya sama para fuqaha dari ayatnya Allah Ta'ala, firman-Nya Allah suratul Baqarah ayat 30. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala jawab lagi, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya, Allah Ta'ala waktu itu ngasih kabar kepada malaikatnya bahwasanya Allah kepengen jadiin khalifah di muka bumi. Malaikat nanya sama Allah Ta'ala, apa engkau kepengen menjadikan lagi nih satu makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya? Karena sejarahnya sebelumnya ini dunia ini dihuni sama jin. Dunia ini dihuni sama jin, jadi jangan sembarangan. Bukan berarti kita manusia penghuni pertama di bumi lah, bukan. Tapi bukan juga dinosaurus. Tapi wallahu a'lam ya, namanya dulu binatang dulu gede-gede. Ya, dulu binatang gede-gede, Nabi Adam aja, Masya Allah. Kalau kita lihat perincian ukurannya aja itu udah besar banget Nabi Adam. Ya mungkin ya buat kita itu dinosaurus. Ya. Jadi sebelum manusia menghuni di bumi itu udah dihuni sama jin. Cuman jin ini tiap hari buat kerusakan, amalnya ini membuat kerusakan di dalam dunia. Ya, membuat kerusakan toh di dalam dunia. Akhirnya Allah perintahkan malaikat-malaikatnya Allah buat membersihkan ini tatanan dunia. Diperangin malaikat. Jin diperangin sama malaikat. Di saat itu malaikat diketuai, ya, rombongan malaikat diketuai sama pimpinan malaikat, yaitu malaikat Azazil. Malaikat Azazil ini, ya, dia itu adalah iblis sebelum Allah kutuk. Iblis sebelum Allah kutuk, dia itu malaikat, pemimpinnya malaikat, imamnya malaikat, sultannya malaikat, tinggal di surga. Ya kan? Karena berhubung dia menolak perintah Allah Ta'ala, enggan buat sujud sama Adam, akhirnya dikutuk sama Allah Ta'ala, dilaknat, diusir dari surga. Tapi waktu diusir dia nggak berani melawan sama Allah Ta'ala, karena dia tahu dia nggak punya kekuatan sehebat itu buat lawan Allah. Apalagi dia sadar dia ciptaan Allah. Jadi iblis dilaknat sama Allah karena nggak mau sujud sama Adam. Tapi yang lebih saktinya lagi, anak cucu Adam, disuruh sujud langsung sama Allah, nolak. Jadi mau keren-kerenan sama iblis. Bayangin ini, pokoknya iblis kalah yang dia mana, ada manusia. Kalau iblis nggak mau sujud sama Adam, anak nggak mau sujud sama Tuhannya Adam, yang nyiptain Adam. Jadi gampang aja jadi. Kalau orang nggak mau sholat, tandanya, ya, dia mau ngalahin kerennya iblis. Gampang kan? Jadi kalau ngeliat orang nggak sholat, nggak usah dimarahin, bilang keren deh. Kan? Iblis sehebat-hebatnya iblis ini loh, sehebat-hebatnya iblis, imamnya malaikat nggak berani sama Allah Ta'ala. Iblis umur hidup nggak pernah nolak sujud sama Allah. Ada mana riwayatnya ini iblis nolak sujud sama Allah? Nggak ada. Bahkan di bumi ini nggak ada satu jengkal pun melainkan di situ iblis pernah sujud. Pernah sujud iblis di situ. Di surga iblis sujud semua. Mata tempat kita duduk sekarang dibangun masjid lagi bekas tempat sujudnya iblis ini. Nggak pernah nolak dia disuruh sujud sama Allah. Tapi waktu disuruh Allah sujud ke Adam, dia tolak. Lah kita manusia nggak disuruh sujud sama manusia, sama Adam. Bahkan Allah haramin, cukup sujudnya sama Allah. Allah cuma perintahin kita sujud sama Allah, kita nggak mau. Melihat yang kayak begini jangan dimarahin, bilang keren.
Salut saya sama kerennya Anda. Putus iblis. Putus iblis, kerenan dia. Ini musibah besar. Musibah besar di saat kita berlombanya sama iblis, bukan berlomba sama orang soleh. Kalau lihat orang soleh, wah ini orang soleh, sholat tiap malam 300 rakaat. Ane mesti 500 rakaat. Ini cakep. Saingannya ke orang soleh, barometernya ke orang soleh. Lah, kalau barometernya ke iblis, la ilaha illallah. Anda ini siapa? Setan bukan, iblis bukan, jin juga bukan, ya kan? Tapi kok bersedia gitu? Bersedia ngamalin satu amalan yang ngalahin amalnya iblis. Jadi ente inget-inget aja pokoknya, ente nggak sholat nggak apa-apa. Ente sholat bagus nggak sholat nggak apa-apa. Makanya kalau orang datang ke rumah nggak pernah suruh sholat, masa bodo amatan, dia punya otak, iya kan? Mah sholat aja. Aneh rasa aneh doang yang Islam. Tapi kalau orang-orang yang bertamu ke rumah anak tahu sholat, anak belum ngizinin sholat, nggak ngomong-ngomong sama anak, baru tegur. Ente pikir ente doang yang Islam, ente juga Islam, ya kan? Kan kurang ajar datang ke rumah tahu-tahu, maaf beb saya mau sholat, lah dipikir dia doang yang Islam, gua bukan. Aneh juga mau sholat, kita sholat bareng, ya, kita sholat bareng kan. Kalau nggak kita sholat di sini, ada sholat dalam. Anak mah hari mana ya itu depan. Tapi kalau buat anak nyuruh, ayo sholat. Anak yakin yang datang ke rumah anak bertamu punya akal, gitu kan? Mungkin waktu dia nggak mau sholat, emang dia lagi punya presentasi sendiri itu. Saya lagi berjuang ini, pokoknya kalian iblis pokoknya. Ya kan? Sekarang orang-orang bodoh, bodoh. Saking bodohnya, banyak nggak sedikit yang bersedia buat jadi budaknya iblis. Ya penyembah Lucifer, penyembah setan, pengabdi setan, ya kan? Iya dong. Semedi di mana pokoknya. Nyari tumbal, ente nih jadi budak setan, jadi budak iblis. Kenapa ente nggak jadi orang yang pangkatnya di atas iblis itu? Ente nggak sholat udah jadi keren udah. Kenapa mau turun derajat lagi? Jadi kayak gitu. Walhasil intinya seperti itu. Jadi kembali lagi kasus maulid seperti perayaan yang kita buat ini adanya setelah abad ketiga. Dengan cara seperti kita ingat ya, dengan cara seperti ini. Ya kalau dulu pakai caranya masing-masing. Oh tapi kita nggak ikutin cara itu. Kita kalau emang mau ikut maulid ikut caranya sahabat. Emang lo hidup yang di Indonesia ikut caranya orang Arab, ikut caranya sahabat? Kan kagak. Sahabat ngomong pakai bahasa Arab, ente ngomong pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Medan, ada yang pakai bahasa Palembang, macam-macam. Dari segi itu aja udah nggak ngikutin, udah nggak nututin gayanya sahabat, betul? Kita pengen masuk surga padahal, tapi Nabi SAW ngomong dalam sabdanya, "Uhibbul Arab salasa." Saya cinta Arab ini karena 3 dasar. Yang pertama, bahasa Quran. Yang kedua, karena Nabi orang Arab. Yang ketiga, karena orang surga ngomongnya pakai bahasa Arab. Kita ngomong nggak pakai bahasa Arab, udah bagaimana ceritanya? Jangan terlalu dalam. Intinya ada dalil yang dicomot sama Imam Ibnu Hajar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau andaikan ada satu orang infakin 1 dirham buat perayaan Maulid, besok dia bakal jadi pendampingku di surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, barang siapa ya man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faqad faza bil iman. Maka sungguh orang itu hidupnya telah mendapatkan kemenangan dengan keimanan. Sayyidina Utsman bilang apa? Sayyidina Utsman bilang, wah ini kepada presiden kita dengerin dulu. Ya Allah, jadi selipin di situ. Dipatok repot. Ya. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham ala qiraati maulidir Rasul, atas pembacaan maulidnya Nabi SAW, faqad syahida ma'rakatal badri wa Hunain. Seakan-akan dia telah menyaksikan pertempuran medan perang Badar dan Hunain. Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Barang siapa yang nginfakin 1 dirham atas pembacaan maulidun Nabi SAW, apa kata Nabi? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Gak bakal keluar dari dunia, gak bakal mati kecuali dengan keimanan. Tapi dari zaman dulu sampai zaman sekarang enggak henti-hentinya perdebatan terjadi. Percekcokan terjadi. Karena orang-orang yang agak tasyaddud, orang-orang yang agak ekstrim memandang ini problem. Memandang perayaan Maulidun Nabi ini problem. Ajib enggak? Memandang problem. Ini aneh bin ajaib. Lahirnya kita merayakan bersenang-senang ya, kita senang bahagia mengapresiasi bentuk kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi. Ini dianggap problem. Dia itu kalau dapat anak pasti dia syukuran, dia bahagia, dia merayakan itu bahagia dengan lahir anaknya, betul nggak? Padahal anaknya ini belum tentu jadi orang baik. Gak jelas statusnya masih. Boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang fasik. Boleh jadi di muslim sampai akhir hayat, boleh jadi di tengah-tengah Islamnya murtad. Dia bahagia dengan lahir anaknya yang statusnya belum jelas, dia cukup bahagia itu. Bisa dia bahagia. Hah? Padahal status anaknya belum tentu jelas. Besok hadir ya tasyakuran, khitanan anak aneh. Besok hadir ya acara akikah anak-anak. Itu syukur, itu bersyukur, itu tanda syukur itu sama Allah, tanda bahagia ente khitan anak ente akikah anak ente. Betul kan? Alasannya apa kita melakukan akikah? Alasannya apa kita potong rambut? Kita timbang, kita jadi emas, kita sodakoh. Alasannya apa? Berarti waktu lahir anak kita sedekah, benar nggak? Akikah kita sedekah lagi, betul nggak begitu? Waktu kita bikin perayaan Maulidun Nabi, kita sedekah nggak di dalamnya? Sedekah. Kita kasih makan orang hadirin yang datang. Kita baca biografinya Nabi SAW. Jadi kalau mau bikin tolak ukur pikiran, pola pikir itu yang betul, yang sehat. Kalau andai kan ente bahagia dengan lahirnya anak ente, maka ente harus lebih bahagia di saat ente mendapati kelahirannya Nabi ente yang udah jelas, yang bisa menjadi jaminan buat hidup ente di dunia barzakh wal akhirah, dunia barzakh dan akhirat. Ini enggak, anaknya yang enggak jelas, besok jadi musuh, jadi fitnah, jadi apa? Dunia wal akhirah, dia bahagia. Anak kita lahir. Kata Rasulullah apa? Yuladu alal fitrah, dilahirkan anak kita dalam keadaan fitrah.
Maka setelah itu terserah bapaknya mau meyahudikan anaknya, mau menasorohkan anaknya, itu haknya bapak. Udah. Di Quran Allah wanti-wanti, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Karena anak kita, istri kita, harta kita jadi fitnah. Ente didik agama di dunia, dia bisa jadi orang yang berhasil, sukses, ya, sukses. Dia bisa ngasih syafaat buat orang tuanya besok di yaumil qiyamah. Anaknya hafal Quran, besok orang tuanya dipakai mahkota. Tapi kalau sebaliknya, dia nggak ngajar anaknya sholat, dia nggak bisa ngajar anaknya puasa, dia nggak bisa ngajar anaknya jadi orang soleh. Besok ente udah di sorga nih orang tua nih, ya, anaknya nih sekarang giliran anaknya naik ke persidangan Allah Taala, dicecar sama Allah Taala dengan bukti-bukti otentik hasil dari amal anak ini di dunia. Dari ninggalin sholat, ninggalin puasa, punya duit nggak haji, berzina, minum khamar dan lain-lain. Waktu mau dimasukin ke neraka, anak ini bilang ke Allah, "Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke neraka. Tarik orang tuaku yang di surga itu, buang ke neraka. Karena dia nggak pernah ngajarin saya ngaji, dia nggak pernah ngajarin saya sholat, dia nggak pernah ngajarin saya buat jadi orang soleh." Tuh anak yang kita waktu dia lahir kita bahagianya minta ampun. Gak kurang-kurang tasyakur. Tasyakuran kita gak kurang, Bu. Sedekah kita gak kurang-kurang. Masih pendidikan kita gak kurang-kurang. Sekolah asal bisa yang sebulan 10 juta. Tengil kan? Tapi begitu nabinya yang lahir, yang dijadikan sama Allah basyiron wa nadhiron, fabalagha risalah wa addal amanah. Jadi pembawa kabar berita baik, membawa kabar ancaman biar kita ini bisa jaga-jaga diri, nyampein risalah dari Allah, pesan kita yang bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirah, menunaikan amanat-amanatnya Allah Ta'ala disampaikan ke kita semua. Beliau menjadi sosok pemimpin yang amanat, yang menanggung sulit, susah, senang, bahagianya kita dunia barzakh wal akhirah. Kita nggak bahagia, kita persoalkan. Haram, bid'ah, masya Allah. Ente tahu, ente jadi umat Nabi, Ya, ente jadi umat Nabi, ente nggak ngerasain sulitnya Nabi. Tapi waktu ente jalan di jalan nginjek duri, sakitnya nyampe ke Nabi. Sampai gini hari, sampai hari kiamat nanti. Dikatakan di awal Maulid itu, sebelum kita baca Maulid, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansurukallahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat baginya Nabi Muhammad SAW kesulitan yang kamu rasakan. Itu membuat Nabi berat. Ente jalan injek duri, Nabi ngerasain. Bayangin ente. Harisun alaikum. Beliau itu sangat menjaga ente, ngejagain kita, dijagain sama Nabi. Ajibnya ente, dijagain kita sama Nabi. Saking dijaganya sama Nabi, Nabi sampai bilang, syafaati yaumil qiyamah li ummati min ahlil kabair. Syafaatku buat umatku besok di hari kiamat, buat umatku yang punya banyak dosa besar yang dia tobat sama Allah. Jadi jangan khawatir.
Syafaatnya Nabi prioritas buat umatnya yang sering berdosa besar, yang punya banyak dosa besar tapi udah tobat. Dikasih syafaatnya sama Nabi. Bayangin itu. Makanya kalau dibilang maulid, dalilnya apa maulid? Ya guru-guru kita, salaf kita ini udah mengatakan, simpel aja. Merayakan lahirnya Nabi Muhammad SAW gak dibutuhkan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih, yang sehat. Hati sama pemikiran yang sehat itu udah dalil. Gak butuh dalil sahih. Jadi kasih dalil ntar dibantah lagi, amin. Tapi kalau hati ente sehat, ente gak bakal pernah bantah. Apa salah kita bahagia? Bahagia. Makanya dibilang ini Rabiul Anwar ini, ya. Musim semi, musim berseminya nur Nabi Muhammad. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bersemi kembali. Jadi jangan salah kaprah. Ente cinta sama bini ente beliin kembang, ente beliin bunga. Bid'ah, haram, masuk neraka. Kita pergi keluar, kita beli bunga. Ya, kita beli bunga nih. Kita beli kue, kita beliin cincin. Oke? Kita kasih kunci mobil baru, kunci apartemen. Masya Allah, banyak amat tuh. Ya. Karena mau ngasih hadiah nih, hari itu ulang tahun. Atau enggak, ya anniversary. Ya salam. Ya ulang tahun pernikahan. Dibeliin tuh semua, dikasih. Kenapa itu terjadi? Karena tanya ini sekarang, kenapa itu terjadi? Atas dasar apa? Dasar cinta. Butuh dalil. Kalau butuh dalil, berarti amal ente nggak ada dalilnya. Nabi nggak pernah beli kembang. Neraka loh. Nabi nggak pernah ngasih mobil ke bininya. Nabi nggak pernah ngasih kunci apartemen ke bininya. Kalau tak ulang tahun pernikahan, aja. Nah itu kan tanda, kita ini mencintai Nabi nggak mesti di bulan Rabiul Awal. Siapa yang bilang kita cinta sama Nabi cuma di bulan Rabiul Awal, Ambon? Iya nggak? Nggak ada yang ngomong gue cinta sama Nabi bulan Rabiul Awal doang. Tiap hari gue cinta sama Nabi, tiap hari gue cinta sama bini gue. Ya kan? Tiap hari gue sayang sama bini gue, sama anak gue. Cuman terlebih di hari lahirnya, terkhusus di hari ulang tahun pernikahannya. Ya salam, begitu aja deh, ya enggak? Cinta kita sama Nabi ini nggak pernah terpaku dengan waktu, nggak ada batasannya insya Allah. Terlebih di hari lahirnya beliau. Kita mengharapkan sama Allah Ta'ala apa hikmah yang diisi, yang dituangkan sama Allah Ta'ala di dalam bulan Rabiul Awal, di bulan kelahirannya Nabi. Kita pun mendapatkan hikmah tersebut. Ya enggak? Bisa bilang nggak bisa ceramah, bisa ceramah buka kitab nih. Bisa juga ceramah sebenarnya, malas. Ya kan? Bisa lah, orang alim nggak masalah ceramah. Ya saja. Kalau ceramah kan nggak pakai nahu sorof ya. Kalau baca kitab nahu sorof susah baca kitab berarti. Oke. Betul nggak begitu? Kita harapannya nggak lain nggak bukan cuma kayak gitu. Yuk dengar nih, anak kasih tahu ya. Di dalam maulid tiba, Ini dalam maulid tiba. Nih anak pengen nanya nih, ini perayaan bukan nih kira-kira? Ini masuknya nih perayaan bukan ya? Bisa coba dikasih mic coba. Bisa coba dikasih lagi mic lagi. Satu doang. Di besok masjid kasih 4 mic-nya. Iya enggak? Yang adzan berempat besok. Ahdiru qulubakum ya ma'syarul dawil albab. Ahdiru qulubakum ya ma'syarul dawil albab. Artinya Ustaz. Ane baca antum artinya. Bagi job gitu ya. Amplop semua kalian kamu sekalian. Kabarkan oleh kau sekalian. Akan hati-hatimu. Hadirkan hati kalian.
Hadirkanlah hati kalian ya ma'syarul dzawil albab. Wahai kalian yang merasa memiliki albab. Albab itu apa? Sanubari, saripatinya hati. Hati, dalamnya hati lagi, dalamnya hati lagi. Kalau mau bikin roti, ya bahannya buat bikin roti itu namanya albab. Orang yang punya saripati hati, kata Allah Ta'ala, hadirkan hatinya. Masya Allah. Hatta ajluwa lakum ara'isa ma'ani ajalil ahbab. Sehingga kalian itu bisa dengan khusyuk, dengan hadir hati, ya, apa namanya, menikmati apa? Menikmati sajian apa? Sajian ma'ani. Maknanya makna. Sajian inti dari intinya inti. Intinya apa? Intinya hikmahnya aku utus nih Nabi Adam sampai akhir aku ciptakan alam jagat raya. Jadi Allah Ta'ala lagi mau menampilkan Nabi Muhammad. Di saat mau menampilkan Nabi Muhammad, kita diperintahkan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Nikmati proses penampakan ini, kata Allah Ta'ala. Nikmati proses aku tampakkan kekasihnya kekasih, manusia yang paling terkasih, kecintaan yang paling tercinta. Al-maksus bi asyrafil alqab, yang dikhususkan dengan semulia-mulianya lakop. Nabi Muhammad dapat lakop sudah lebih dari nabi yang lain. Nabi Ibrahim Khalilullah, betul? Nabi Ibrahim Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Kalimullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad semua-muanya. Nabi Musa alaihissalam Kalimullah, bisa ngomong sama Allah, bicara sama Allah di dunia. Gak pernah bertatapan langsung sama Allah Ta'ala. Nabi Isa rohnya Allah Ta'ala, dari perurusannya Allah Ta'ala, bukan rohnya Allah, bukan. Gak seperti yang dipahami orang Nasrani, bukan. Dalam artian Allah kasih beliau itu mukjizat seperti Allah, bisa bangunin orang mati, bisa ini, bisa itu. Nabi Ibrahim kekasih Allah Ta'ala. Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Habibu Khalilu Sofiyu, Mukhtar Mustafa, semuanya Nabi Muhammad. Kekasihnya yang terkasihi, yang tercinta, yang terpilih, yang tersucikan, dan lain-lain sebagainya. Kalimullah, berbicara sama Allah. Oh, mukalamah Rasulullah dengan Allah Ta'ala fil arsh. Waktu Mi'raj, Rasulullah ngobrol sama Allah Ta'ala. Kagabi gausain au adna, Rasulullah berdiri seukuran 2 busur panah atau lebih sedikit lagi. Ma zaghal basaru wa ma tagha, kata Allah Ta'ala. Hingga pandangannya Rasulullah gak melampaui batas. Dalam artian Rasulullah gak melarang kanan, gak ngelirik kiri. Karena kanan kirinya Rasulullah ini ada surga. Tapi nggak sedikit pun ditoleh sama Rasulullah, karena di saat itu Rasulullah sedang langsung bertatapan dengan Allah Ta'ala. Makanya ini perintah Allah Ta'ala kayak gitu. Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Ar-raqi yang naik, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Hatta nadhara ila jamalihi bila satrin wala hijabin. Sosok yang pernah jumpa dengan Allah Ta'ala dengan tanpa pembatas, dengan tanpa hijab sedikit pun. Falamma ana awanu dhuhri syamsir risalah, maka manakala sudah dekat waktu kelahirannya, mentari
sang mentari risalah, pembawa risalah, fi sama'il jalalah, di langit kebesarannya Allah Ta'ala. Kharaja bihi marsumul jalil li naqibil mamlakati Jibril alaihi salam. Marsum, dikirim surat sama Allah Ta'ala kepada kerajaan Jibril. Ditujukan surat itu dari Allah Ta'ala kepada kerajaan Jibril, dibaca sama Jibril, yang mana isinya dari Allah Ta'ala. Ya Jibril, nadi sa'iril makhluqat. Jibril, komandan kepada seluruh makhluk yang ada. Kepada seluruh makhluk kumandangkanlah Jibril, kata Allah. Min ahlil ardi was samawat, dari penduduk langit dan bumi. Bittahani wal bisyarat, suruh mereka itu bergembira, bahagia. Fa inna nural masun, karena sesungguhnya cahaya yang selama ini aku sembunyikan, aku jaga, wasiral maknun, dan rahasia yang terpendam, alladzi aujadtuhu qabla wujudil asya', yang aku telah menjadikannya sebelum aku menjadikan seluruh makhluk yang ada. Wa ibda'il ardi was sama', sebelum aku menciptakan bumi dan langit. Anquluhu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masruran, aku pindahkan cahaya tersebut pada malam hari ini ke perut ibundanya yang mulia, masruran, dalam keadaan bahagia. Amla abihil kauna nuran, yang mana menjadi terterangi, terang benderang, menjadi terang benderang malam hari kala itu. Dan seluruh alam jagat raya menjadi terang benderang karena dilewati nur Nabi Muhammad, karena bahagia dengan nurnya baginda Muhammad. Wa akfuluhu yatiman, yang mana cahaya ini kelak bila sudah lahir di bumi, waktu dia menjadi yatim, aku yang kafil, kata Allah Ta'ala. Aku menjadi kafilnya, aku menjadi perawatnya, aku yang merawat dia dikala dia yatim. Wa utahhiru wa ahla baitihi tadhiran, dan aku sucikan dia serta ahlul baitnya sesuci-sucinya, kata Allah Ta'ala. Pertanyaannya, ini tanda perayaan bukan? Siapa yang perayaan? Allah Ta'ala yang buat perayaan. Allah Ta'ala yang buat perayaan. Lebih hebat perayaannya Allah Ta'ala, lebih dari kita. Allah Ta'ala buat perayaan atas lahirnya Nabi Muhammad, padahal Allah yang bikin Nabi Muhammad terlahir. Allah buat sebegitu megahnya perayaan, sampai langit bumi semua menari. Meteor berjatuhan, bintang berterbaran, bulan memancarkan cahayanya yang sangat terang benderang di malam hari itu. Shallu ala Nabi. Kalau ente nggak kira, kalau andai kan kita nggak kira, nggak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, siapa besok? Siapa kiranya besok yang menjadi pujaan kita, yang bisa menolong kita di yaumil mahsyar? Shallu ala Nabi Muhammad. Akthiru salat ala Nabi Muhammad. Orang yang besok bakal kumpul dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang basah lidahnya dengan salawat kepada Nabi. Orang yang baca salawat banyak dengan Nabi Muhammad, dia orang yang bakal menjadi orang paling bahagia di yaumil mahsyar. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah, kata Nabi. Orang di antara kalian yang bakal menjadi orang paling dekat denganku kedudukan di yaumil kiamat, siapa yang di antara kalian yang paling banyak selawat kepada Nabi?
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, syafa'atuk ya Rasulullah. Syafaatmu ya Rasulullah. Gurbukum ya Rasulullah. Kedekatan denganmu ya Rasulullah. Unzur ilaina ya Rasulullah. Hadiahkan pandanganmu kepada kami ya Rasulullah. Mahabbatuk ya Rasulullah arja indana min mahabbati ghairik ya Rasulullah. Kecintaan Engkau ya Rasulullah kepada kami itu yang lebih kami dambakan daripada kecintaan makhluk Allah yang lain ya Rasulullah. Mahabbatuk ya Rasulullah, kecintaanmu ya Rasulullah. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, ya Rasulullah. La tansana bi syafa'atik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Fa'innana ummatuka mudnibun muqassirun. Karena sesungguhnya kami bagian umatmu yang banyak dosanya, yang banyak kelalaiannya ya Rasulullah. Laula bi syafa'atik ya Rasulullah. Kalau bukan karena syafaatmu ya Rasulullah, falaisa lana najah, maka tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan untuk kami sekalian ya Rasulullah. Arjuka syafa'atuk ya Rasulullah, kami mohonkan syafaatmu ya Rasulullah. Ya Habibuna Muhammad, ya Safiyuna Muhammad, salamullah alaikum wa salatullah alaikum. Salam sejahtera ke atasmu, salawat serta salam ke atasmu dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam sepertiga umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam syurgamu tanpa hisab, yang melintasi Shirathul Mustaqim di dalam rombongan baginda Muhammad dalam keadaan selamat. Kumpulkanlah kami ya Allah di dunia bersama kecintaan kepada Nabi Muhammad, di akhirat bersama rombongan Nabi Muhammad, di surga bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tutup umur kami ya Allah. Jangan Kau matikan kami ya Allah, melainkan dalam kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Malana amal ya Allah, kami tidak memiliki amal apapun ya Allah. Walakin lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kami memiliki Muhammad ya Allah. Fabi wasilati wa syafaati ya Allah, maka dengan wasilahnya, dengan syafaat Nabi Muhammad ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang terpilih, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kekhususan, mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah, mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah, mendapatkan perlindungan-Mu dari fitnahnya zaman ya Allah ya Rabb. Allahumma aziz lana bil Islam wal iman wa bil khusus azizna bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam, dengan iman, terkhusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula bi Muhammadin ma na'riful Islam wal iman. Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak kenal Islam, enggak kenal iman.
Allah lana bi Muhammad. Allah lana bi Muhammad. Allah lana bi Muhammad. Allahumma ighfir lana bi Muhammad. Allahumma hadina bi Muhammad. Allahumma tsabbit aqdamana bi Muhammad. Allahumma aslihna wa aslih ummatal muslimin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Qad tala al-badru alaina ya Allah min thaniyatil wada fatla Muhammad ala qulubina ya Rabb. Setelah datang kekasih kami Nabi Muhammad dari jalan Zaniyatul Wada, ya Allah, maka lahirkanlah Nabi Muhammad, nurnya memenuhi hati kami ya Allah ya Rabb. Allahumma ja'al qulubana qalban mumtali'an bi hubbi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'al qulubana qalban mumtali'an bi anwaril Muhammadiyah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang terpenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala habibil Muhammad. Sallu ala habibi Muhammad. Sallu ala Safi Allah. Sallu ala Habib Allah. Sallu ala nur min nurillah. Sallu ala man nala syafa'ah baina yadayh. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah ghasana. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qasidah